Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Rohmadi Bincang Santai di siang hari ini, insya Allah bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baitullah selalu di hati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus, hari Senin ya Ustaz ya? Ya, betul. Insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah, salah satu bentuk syukur kita, karena Allah berikan nikmat kemerdekaan untuk negara Indonesia. Nah, kita di dalamnya. Ustadz, berkaitan dengan itu ada beberapa pertanyaan Ustadz untuk bincang siang hari ini. Ustadz, pertanyaan yang pertama gini Ustadz. Di hari menjelang kemerdekaan ini, benarkah kita sudah merdeka secara hakiki Ustadz? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pertanyaan bagus sekali nih Pak Rohmadi ya, karena tepat kita membahas tentang kemerdekaan ini. Apakah kita sudah merdeka sesungguhnya atau belum? Tentu saja kita harus melihat dari dua sisi. Satu, kalau bicara merdeka secara fisik, tidak terbelenggu, tidak dijajah, ya alhamdulillah kita sudah merdeka. Bahkan secara pengakuan internasional, hari ini kita sudah memasuki atau bulan ini, tahun ini, memasuki ke 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka secara fisik, terlepas dari penjajahan. Namun, sudahkah merdeka secara non-fisik? Artinya hati dan jiwa kita. Ini yang perlu kita pahami. Ketika seseorang merdeka, maka dia merdeka dari belenggu selain Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Karena orang yang dia menghamba kepada selain Allah, fa innahu ma'isyatan donka dalam Quran. Dia ada dalam kehidupan yang sempit. Bukankah kalau bergantung kepada Allah, dia dekat dengan Allah, dia diikat dengan ketentuan dan syarat Allah sehingga tidak merdeka? Justru itu, karena kalau kita tidak mengikatkan diri kepada Allah, maka kita akan diikat oleh syaitan. Ya. Fa innalahu syaitanu qarinan. Qarinnya, temannya yang mengikat dirinya adalah syaitan selain Allah. Dan syaitan akan mengarahkan kepada hal yang lain yang membuat tidak taat kepada Allah. Jadi sudah mereka atau belum pertanyaannya Pak Rohmadi, sejauh mana kita sudah menjadikan Allah prioritas dalam hidup kita. Orang yang merdeka adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Begitu. Ya. Pertanyaan yang kedua nih Ustaz, apa makna kemerdekaan bagi kita umat Islam nih Ustaz? Tadi sudah dijelaskan tentang kemerdekaan secara hakiki ya. Ya. Baik. Kalau kita melihat kepada dua hal tadi tetap ya, kemerdekaan secara fisik maupun secara batin, jadi ada lahiriah atau fisik ataupun batiniah. Dalam Islam juga melihat dua hal itu. Bagi kita orang yang beriman, meyakini tidak ada satu kejadian kecuali semuanya diatur oleh Allah. Ketika kita dalam kemerdekaan, kita harus yakin ini karunia Allah buat kita. Ya, mungkin kalau kita sekolah ingat ya, teks undang-undang itu adalah ketika merdeka itu adalah hak segala bangsa dan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi merdekanya Indonesia karena rahmat Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah, pertolongan Allah, kita tidak merdeka. Ini yang harus ditanamkan kepada kita umat Islam. Merdeka bukan karena jasa seseorang, bukan karena hebatnya seseorang, sehingga kita merdeka lepas dari penjajahan, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah buat kita. Bisa kita bayangkan ya, mungkin saya dan beberapa jamaah MK, kita pernah ke Palestina. Betapa kesana itu kita terasa bagaimana orang-orang Yahudi yang menguasai kaum muslimin.
Kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita Palestina yang di Gaza, yang di Ramallah dan sebagainya, yang kita lihat hanya pelancong, hanya kita yang datang untuk berziarah saja ke Masjidil Aqsa, dan itu yang dibolehkan oleh Yahudi. Kenapa? Karena mereka dalam kekuasaan itu. Saudara-saudara kita yang Muslim di Palestina, mereka dalam kesulitan karena dalam keadaan jajah, dalam penjajahan. Mungkin juga saudara Muslim kita yang lain, atau dalam keadaan perang saudara, maka kondisinya sangat tidak menenteramkan, sangat tidak nyaman. Maka ketika kita dalam keadaan merdeka, kita bisa nyaman, bisa belajar menuntut ilmu seperti ini, bisa membaca Quran dengan nyaman, bisa bersosialisasi, bermasyarakat dengan baik. Dengan kondisi pandemi ini kita pun bisa melakukan social distancing dengan baik, karena memang Allah memberikan karunia ini, kemerdekaan bagi kita. Maka sekali lagi, bagi seorang Muslim, kemerdekaan adalah sarana kita, satu, melepaskan segala bentuk kesyirikan, segala penghambaan kepada selain Allah. Jadikan Allah tujuan, target, harapan kita satu-satunya. Yang kedua, kemerdekaan ini adalah jalan kita syukur kepada Allah. Sebab kalau kita tidak merdeka, kita tidak bisa menikmati seperti kehidupan kita saat ini. Terima kasih Ustadz nih jawabannya terkait dengan Lanjut, Pak bagaimana kita umat Islam mengisi kemerdekaan. Pertanyaan ketiga Ustadz, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang kita rasakan saat ini Ustadz? Ya, baik, kembali kepada tadi, poin pertama adalah kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, kemerdekaan ini patut kita syukuri. Baik, kembali kepada tadi, poin pertama adalah kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, kemerdekaan ini patut kita syukuri. Walaupun katanya, wah ini kita belum merdeka sesungguhnya. Maka mereka sesungguhnya sekarang kalau kitanya bergantung kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan mengisi kemerdekaan ini? Satu, dengan kesempatan dan waktu yang leluasa, artinya kita tidak dalam tekanan penjajah, tidak dalam keadaan perang, maka kita harus memperbanyak dan menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin pertama nih, ngisi kita kemerdekaan. Ya. Yang kedua, selain ibadah, tentu saja kita diperintahkan beramal soleh. Maka perbanyak amal soleh. Kalau dalam keadaan perang, gimana kita bisa bersedekah? Susah. Mau berangkat ke masjid, sudah ada bom. Mau berangkat ke sini, takut peluru, ada senjata dan sebagainya. Nah, maka amal soleh kita tingkatkan di isi kita di dalam mengisi kita di dalam kemerdekaan ini. Kalau kondisi sekarang tidak datang ke masjid, khususnya yang Muslim ya. Kemudian hadiri majelis ilmu, kalau kondisi sekarang tidak bisa secara langsung, kita bisa online seperti ini. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak taubat, baca Quran tidak lepas. Ini bentuk syukur kita, bentuk upaya kita mengisi kemerdekaan. Termasuk menuntut ilmu. Itu bagian dari orang yang bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan. Ini yang harus kita lakukan. Kita tidak manfaatkan. Jangan sampai keluangan, keleluasaan, waktu yang merdeka ini kita tidak manfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan amal soleh dan kebaikan, sehingga kita memiliki cukup bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan Indonesia yang demikian Pak Romadi jawabannya. 75 ya sekarang Ustaz ya. 75 tahun ini Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah mudahkan dan Allah sehatkan. Dan Allah segera hilangkan ya sakit Covid ya yang sekarang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Demikian sahabat sekalian NT Travel. Alhamdulillah kita sudah berbincang santai dengan Ustaz Mulyadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bincang santai ini. Saksikan bincang santai berikutnya dengan tema yang lain. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa ridhoi setiap aktivitas kita, setiap langkah kita. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.